Oke, di modul pertama ini kita akan membahas mengenai belanja cerdas untuk paket CIPS. Di bab pertama ini, babnya mengenai persamaan linear satu variabel dan dua variabel beserta penerapannya. Apa sih persamaan linear satu variabel? Nah, coba kita langsung lihat dulu ke contoh berikut ini ya. Ini ada dua gambar. Gambar apa sih? Ini gambar ibu yang lagi pergi ke pasar belanja ikan tongkol. Yang di sampingnya ini ada gambar ikan tongkol. Nah, di sini ada keterangannya. Jika ibu mempunyai rencana membeli ke-6 ikan ini dengan harga 180.000. Berapa harga beli ikan tongkol tersebut jika Budi membeli satu ikan tongkol? Nah, ini adalah salah satu contoh pertanyaan yang sederhana. Bagaimana kita dapat mengerjakan permasalahan di atas? Sebetulnya dalam bayangan kita pasti akan bertanya, harga awal satu ikan tongkol itu berapa ya? Kan di sini sudah diketahui bahwa harga 6 ikan tongkol itu 180.000. Maka kita akan menggunakan variabel atau huruf X untuk memudahkan dalam menyelesaikan sebuah persamaan tersebut. Maka dalam kalimat matematikanya diperoleh sebuah kalimat matematika yaitu 6 dikali X sama dengan 180.000. X ini itu ikan tongkol. Jadi kita itu memisalkan ikan tongkol itu dengan huruf. Bisa pakai huruf A, bisa pakai huruf B, bisa pakai huruf Y, terserah. Jadi di sini contohnya pakai huruf X. Berarti 6X sama dengan 180.000. Sehingga kita akan memperoleh nilai X 180.000 dibagi 6. Hasilnya 30.000. Jadi satu tongkol itu hasilnya 30.000. X ini kan tadi apa? X ini tadi tongkol. Selanjutnya, bagaimana bentuk persamaan linear satu variabel? Nah, kita lihat beberapa contoh di bawah ini. 2x ditambah 5 sama dengan 0. X ditambah Y sama dengan 5. 10 dikurangi 2P sama dengan min 12. Y sama dengan 3X min 5. Nah, X, Y, P ini merupakan huruf. Nah, huruf ini tadi kita sebut dengan variabel. Dari keempat contoh ini, manakah yang menurut kalian itu persamaan linear satu variabel? Persamaan linear satu variabel itu yang memiliki satu variabel. Jadi, manakah ini yang merupakan persamaan linear satu variabel? Nah, kita coba lihat yang I. 2x plus 5 sama dengan 0. Di sini manakah yang menjadi variabelnya? X, ya kan? Jadi X ini adalah variabel. Dan berapakah variabelnya? Cuma satu kan? Cuma X aja. Jadi ini disebut dengan persamaan linear satu variabel. Selanjutnya, X plus Y sama dengan 5. Berapakah variabel di sini? Variabel di sini kan ada X dan Y. Berarti ada dua variabel. Berarti ini bukan merupakan persamaan linear satu variabel. Nah, selanjutnya di sini 10 min 2P sama dengan min 12. Nah, variabel di sini yang mana? Yang P kan? Jadi, hanya satu aja. Berarti ini disebut persamaan linear satu variabel.
Selanjutnya ada 3x min 5. Ini ada y-nya juga. Nah, apakah ini disebut dengan persamaan linear satu variabel? Enggak. Kenapa? Soalnya ini tuh ada dua variabel, yaitu x dan y. Nah, ini ada keterangannya. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel disebut juga peubah. Nah, ini variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil A, B, C, atau terserah huruf apa aja sampai Z. Jadi, terlihat dengan jelas dari contoh di atas bahwa yang merupakan persamaan linear satu variabel adalah persamaan 1 dan 3. Nah, sedangkan yang bukan merupakan persamaan linear satu variabel adalah 2 dan 4. Kenapa? Karena persamaan 2 dan 4 memiliki lebih dari satu variabel, yaitu x dan y. Nah, ini. Sekarang, dalam pikiran kalian mungkin akan timbul pertanyaan, apa sih perbedaan antara persamaan dan pertidaksamaan? Nah, kalau persamaan itu simbolnya adalah sama dengan. Sedangkan kalau pertidaksamaan di dalam matematika itu simbolnya kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Kita masuk ke dalam contoh pertama. Tulislah kalimat ini dengan bahasa matematika. Suatu bilangan jika dikalikan 3, kemudian dikurangi 5, hasilnya adalah 10. Dengan menggunakan variabel x sebagai pengganti bilangan yang belum diketahui nilainya, maka penyelesaiannya kita sebut bilangan yang belum diketahui nilainya itu dengan x. Berarti bahasa matematikanya suatu bilangan jika dikalikan 3, berarti 3x. Kemudian dikurangi 5, berarti dikurangi 5. Hasilnya 10, sama dengan 10. Bentuk umum persamaan linear satu variabel dapat dinyatakan sebagai, ini adalah bentuk umumnya, AX plus B sama dengan C, di mana A, B, C ini adalah konstan. Jadi konstan itu kayak berupa angka, dan A tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kalau misalnya ini A-nya adalah 0, 0 dikali X, otomatis hasilnya akan 0, dan tidak terdapat variabel. Jadi A-nya tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya, contoh yang kedua. Selesaikanlah persamaan berikut. X ditambah 5 sama dengan 10. Berarti kita akan mencari nilai X-nya. Bagaimana untuk mencari nilai X-nya? Nah, kita lihat ini. X plus 5 sama dengan 10. Bagaimana ini itu X-nya itu bisa menjadi X sendiri. X berdiri sendiri. Dan 5-nya ini hilang. Jadi kita akan mengurangi luas kanan dan luas kiri dengan angka 5, supaya nilai 5-nya ini menjadi 0, dan hasilnya adalah X sendiri. Jadi X ditambah 5 dikurangi 5 sama dengan 10 dikurangi 5. Nah, kalau di luas kanannya dikurangi 5, berarti luas kirinya juga harus dikurangi 5. Jadi X, 5-nya ini kan habis. 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Sama dengan
10 dikurangi 5, hasilnya 5. Atau kita bisa memindahkan angkanya ke ruas. Jadi namanya itu pindah ruas. Seperti ini. X ditambah 5 sama dengan 10. X sama dengan 10 dikurangi 5. Nah, kalau pindah ruas berarti di sini tandanya positif akan menjadi negatif. Jadi kayak lawan katanya. Kalau misal di sini pembagian, kalau dipindah ruas itu akan menjadi perkalian. Jadi X sama dengan 10 dikurangi 5. 5. Selanjutnya, tentukan penyelesaian dari persamaan 2 dikali 5 min X sama dengan 4 dikali 2x min 5. Penyelesaian di dalam kurung ini tuh artinya kali. Jadi 2 dikali 5 sama dengan 10. 2 dikali min X sama dengan min 2x sama dengan 4 dikali 2x 8x. 4 dikali min 5 min 20. Nah, ini namanya menyederhanakan menggunakan sifat aljabar. Dan ini namanya sifat distributif. Selanjutnya kita akan mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Apa sih suku-suku yang sejenis? Suku yang sejenis itu kayak ini. 10 sama 20 kan ini kan tidak memiliki variabel. Jadi, kita kelompokkan jadi satu. Nah, ini ada yang variabel X. Ini dikelompokkan jadi 1. Min 2x, min 8x. Jadi 8x ini kalau dipindah ruas jadi negatif. Soalnya di sininya positif. Sama halnya dengan angka 10 ini. Min 20-nya turun, 10 kalau dipindah ruas menjadi negatif 10. Nih, min 2x dikurangi 8x, hasilnya min 10x sama dengan min 20 dikurangi 10, min 30. Jadi x sama dengan min 30 dibagi min 10. Karena di sininya perkalian, maka kalau dipindah ruas menjadi pembagian. X sama dengan 3. Ini kan min 30 dibagi min 10. Hasilnya adalah 3. Jadi nilai X dari persamaan ini hasilnya 3.